Nah, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar yang digunakan di dalam AutoCAD versi 2013. Nah, di sini adalah pengenalan perintah dasar AutoCAD. Untuk memulai software AutoCAD, Anda bisa lakukan dari mulai start program, dan di situ ada AutoCAD 2013. Maka akan muncul user interface seperti yang ada di dalam layar ini, dan di sini terbagi dari berbagai macam jenis user interface. Yang pertama adalah menu, yang di atas ini adalah menu. Menu digunakan untuk mengakses beberapa perintah-perintah AutoCAD. Terus yang kedua adalah sistem ribbon yang berada di sebelah sini. Ini digunakan juga untuk memberikan perintah. Nah, ribbon ini adalah satu perintah yang unik, yaitu ribbon ini sudah dikelompokkan sesuai dengan menu yang seharusnya atau yang dipilih untuk melakukan sebuah perintah di dalam AutoCAD. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan. Terus selanjutnya adalah yang hitam ini. Ini adalah area gambar. Area gambar tersebut sudah ada gridnya. Nanti grid tersebut juga bisa disetting ukurannya. Dan selanjutnya di sini ada kursor. Kursor itu adalah tampilan dalam AutoCAD, yaitu menandakan adalah titik kursor kita berada di mana. Terus selanjutnya adalah command line. Command line ini digunakan oleh AutoCAD dari versi-versi sebelumnya sehingga saat ini, yang fungsinya adalah memasukkan perintah-perintah bagi AutoCAD ini supaya dia bisa berfungsi. Nah, akses di dalam perintah AutoCAD itu yang pertama adalah melalui ribbon seperti yang tadi dijelaskan. Di dalam ribbon itu tersebut terdapat icon. Setiap icon ini adalah mewakili sebuah perintah. Contohnya line, perintah untuk membuat garis, ada circle untuk membuat lingkaran, ada arc untuk membuat busur, dan di sini juga ada perintah memodifikasi objek. Di sini ada perintah layer, annotation, ada block, ada properties, dan lain sebagainya. Ini adalah ribbon. Yang kedua adalah menggunakan command line. Command line ini kita ketik perintahnya. Contohnya perintah line, kita ketik line. Setelah itu dia akan melanjutkan perintah-perintah selanjutnya, dan semuanya dikontrol di dalam command line tersebut. Nah, di dalam AutoCAD dikenal menggunakan sistem koordinat, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah sistem koordinat Cartesius seperti yang pada umumnya, dan yang kedua adalah sistem koordinat polar. Nah, di dalam sistem koordinat Cartesius dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat Cartesius absolut dan sistem koordinat Cartesius relatif. Nah, ini adalah sistem koordinat absolut. Formatnya adalah X, Y. Dalam hal ini saya menjelaskan hanya seputar dua dimensi, jadi hanya X, Y. Apabila nanti kita berada di dalam 3D space atau 3 dimensi, maka di sini X, Y, dan Z. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari sebuah sistem koordinat Cartesian. Contohnya di sini kalau kita akan membuat sebuah garis, beberapa buah garis yang membentuk objek seperti ini, kita menggunakan sistem koordinat absolut. Maka di sini adalah sistem titik 00 point atau 0,0, dan di sini diilustrasikan ada koordinat-koordinat sepanjang sumbu X positif, sumbu X negatif, sumbu Y positif, dan sumbu Y negatif. Nah, di setiap titik ini adalah sebuah titik di mana di situ ada koordinatnya. Nah, formatnya adalah X dan Y. X-nya 50, kita lihat di sini 50, dan Y-nya 30. Nanti dari sini ada 30. Nah, ini adalah sebuah titik. Nah, begitu pula yang sebelah ini, X-nya 0, Y-nya 50. Di sini X-nya minus 50 karena di sana sumbu X minus,
dan di situ tetap 30. Demikian pula selanjutnya. Oke, sistem koordinat kartesius yang kedua adalah sistem koordinat relatif. Formatnya di depannya diberi at atau a string, akeong, x, y. Nah, ini adalah contoh aplikasinya. Kalau sistem koordinat absolut tadi, titik 00 dihitung dari 00 dari sistem World Coordinate System atau koordinat sistem di AutoCAD, yaitu kita ilustrasikan berada di tengah-tengah. Namun tidak demikian jika menggunakan sistem koordinat relatif. Sistem koordinat relatif ini akan menghitung posisi terakhir dari perintah atau kursor tersebut. Contohnya, start point saya mulai dari sebelah sini, maka untuk membuat garis dari sini ke titik ini, maka dia dibutuhkan reference 00 itu tidak lagi dari sini, tetapi dari titik yang sebelumnya adalah ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soal ini 7, dan ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nah, di sini 80-30 karena seharusnya gerakannya adalah seperti ini arahnya, tapi ini saya balik ke sana. Nah, contohnya start point ini kita akan menuju satu titik ini. Nah, di sini adalah minus 10 karena di sini satu kotak, dan ke atas 41, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah sistem koordinat polar. Nah, ilustrasinya ini adalah sistem koordinat absolut polar dengan format R. R itu adalah panjang garis atau panjang radius polarnya, dan theta adalah sudutnya, dimana R adalah panjang garis atau panjang radius polarnya, dan theta adalah besar sudutnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah 3 buah garis yang dibentuk menggunakan sistem koordinat polar. Kita lihat bahwa karena di sini absolut, maka 00-nya adalah di posisi ini. Contohnya titik ini. Titik ini adalah dibentuk menggunakan koordinat polar 40 lebih kecil 30, artinya 40 di sini radiusnya 10, 20, 30, 40. Maka di sini adalah mempunyai radius 40. Nah, 40 ini dibentuk menggunakan sudut dihitung dari titik sumbu X positif dari sini ke sini adalah 30 derajat. Maka ini adalah 40 lebih kecil 30. Demikian halnya yang ini 40 juga, 10, 20, 30, 40. 40 lebih kecil, sudutnya adalah 150. Begitu pula yang ini 10, 20, 30, dan sudutnya saya gunakan minus karena arahnya yang berlawanan, maka dia minus 120 terhadap sumbu X positif. Nah, selanjutnya adalah koordinat kartesius, koordinat polar dengan sistem relatif. Formatnya sama, cuma di depannya ditambah at atau akeong, dimana R adalah jarak, theta adalah sudut. Nah, begini. Nah, contohnya titik ini adalah titik mulai atau starting point. Maka saya akan membuat garis dengan titik endpoint berada di sini, maka dia akan menghitung sebesar jaraknya atau radiusnya. Jarak radius ini adalah 10, 20, 30, 40, 40, 50. Nah, maka 50 dengan sudut 105 dihitung dari sini. Nah, di sini terlihat bahwa titik awal atau titik penentuan sistem koordinat sudah berada di dalam titik terakhir. Nah, begitu pula apabila garis tersebut sudah berada di sini, maka ini adalah titik terakhir. Nah, apabila saya akan melanjutkan ke garis yang sebelah sini, maka 10, 20,
30 dengan sudut 200 dihitung dari X positif ini ke sini adalah 200. Demikian halnya yang titik ini, sehingga kembali lagi ke satu titik, yaitu menggunakan sistem koordinat polar. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam AutoCAD dan kita akan coba praktekkan apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini adalah sistem koordinat. Pada saat dia sistem koordinat tersebut, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, yaitu adalah arah positif. Jika ke sana ada arah negatif, ke sana adalah arah negatif, dan itu Y adalah arah positif. Nah, kita akan membuat sebuah garis dengan perintah line, klik line. Nah, di sini menanyakan line specify first point, artinya pada saat kita membuat sebuah garis maka dibutuhkan titik awal. Nah, di sini adalah first pointnya. Kita ketikkan 0,0. Nah, kita menggunakan separator koma, artinya memisahkan antara koordinat X dan koordinat Y. 0,0 artinya kita memulai garis tersebut di titik 0,0. Setelah itu kita enter. Nah, ini adalah titik 0,0 dan di sini masih bebas. Nah, kita masukkan, ini kita gunakan koordinat Kartesian absolut. Nah, di sini saya ambil 50,0 enter. Nah, itu adalah 50,0. Panjang garis ini 50. Setelah itu saya gunakan juga posisi 40,40. Nah, seperti itu, 40,40. Dan selanjutnya saya akan posisikan berada di titik ini. Kita lihat di sini satu kotak grid adalah 10. Nah, kalau seandainya saya akan posisikan garisnya di titik sini, berarti di sini adalah posisinya adalah X-nya 10, 20, 30. Minus 30, jangan lupa untuk memberikan minus karena berada di kuadran 2 atau di sebelah kiri posisi itu. Dan koma dengan sumbu Y berada di posisi titik 20. Enter. Nah, ini adalah berada di kuadran 2. Selanjutnya saya akan posisikan di titik ini, maka di situ adalah minus 10, minus 10. Minus 10. Karena di sini berada di kuadran 3. Kuadran 3 di mana koordinatnya minus di kedua sumbu X maupun Y. Enter. Nah, setelah itu saya akan kembali lagi ke titik awal 0,0, maka saya bisa ketikkan 0,0, maka garis tersebut kembali ke titik awal. Nah, kita sudah buat tersebut di dalam sistem koordinat absolut. Nah, selanjutnya saya akan coba membuat objek ini menggunakan sistem koordinat relatif. Saya klik line, saya pilih starting point berada di sembarang tempat. Nah, di situ ada panjangnya adalah 50, maka tidak lupa untuk membuat sistem koordinat relatif, maka saya perlu nambahkan add di depan sumbu koordinat. Di situ 50,0. Add 50,0. Enter. Nah, setelah itu di sini adalah tinggi garisnya terhadap sumbu X-nya itu adalah berada di sebelah kiri karena tadi titik awalnya sudah berpindah ke sini, maka saya gunakan add minus 10, 10, 20, 30, 40. Ya, itu ini adalah garis ini. Selanjutnya ke sana adalah minus add lagi, jangan lupa minus 70, minus 20 karena posisinya ke bawah atau sumbu Y negatif. Nah, ini adalah garis yang ketiga, dan selanjutnya saya gunakan add lagi, posisinya X nya adalah 20,
sumbu Y-nya adalah minus 30 karena adalah 3 kotak. Setelah itu saya kembali ke, untuk kembali ke titik awal, kita tidak tahu tadi titik awal tersebut koordinatnya berapa. Saya bisa gunakan perintah C, artinya close, untuk kembali ke titik awal, close. Nah, ini adalah dua buah bentuk objek yang digunakan untuk membuat objek ini. Yang digunakan adalah perintah line, dan keduanya menggunakan sistem koordinat yang berbeda. Yang sebelah kiri sistem koordinat absolut kartesian, dan yang sebelah kanan adalah sistem koordinat kartesian relatif. Di situ terlihat bagaimana cara perbedaan kita membentuk objek tersebut. Oke, selanjutnya saya akan memberi contoh bagaimana penerapan koordinat sistem polar. Sebelumnya saya buat sebuah lingkaran-lingkaran pertolongan atau imajiner yang berupa garis titik-titik ini. Ini adalah buatan saya, jadi tidak ada di dalam sistem AutoCAD. Di sini saya buat fungsinya adalah untuk mempermudah penjelasan saya. Nah, di sini saya gunakan perintah line sama. Nah, saya akan memulai sebuah garis saya, mungkin berada di titik 0,0, enter. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan gunakan sistem koordinat absolut polar, yaitu saya akan berada di radius yang ketiga atau 30, maka saya ketik 30 dan lebih kecil dengan sudut 20, enter. Nah, ini adalah titik 20 lebih kecil 30 lebih kecil 20 yang merupakan sudutnya. Selanjutnya saya akan lakukan garis tersebut berada di posisi ini. Ini adalah radiusnya adalah 10, 20, 30, 40, maka saya ketik 40 lebih kecil, dan sudutnya saya gunakan 120 derajat. Nah, berada di titik itu. Dan selanjutnya saya akan gunakan juga di kuadran 4. Saya contohkan di kuadran 4. Ini adalah di area 10, 20, 30 lebih kecil, sudutnya 210 derajat. Oke, nah itu adalah 210 derajat. Setelah itu saya masuk di kuadran ke 4 dengan saya ambil posisi ini, maka di situ 10 lebih kecil, saya gunakan sudutnya minus supaya mudah, minus 45 derajat. Nah, berarti berada di posisi itu. Setelah itu saya kembali ke titik 0,0, enter. Nah, ini adalah sudah terbentuk sebuah objek dengan menggunakan sistem koordinat polar. Tapi di sini adalah mencontohkan menggunakan sistem koordinat polar absolutnya. Nah, selanjutnya saya akan gunakan sistem koordinat polar relatif. Nah, sistem koordinat polar relatif tersebut kita harus mengetahui sudut-sudut yang terbentuk di dalam objek ini. Nah, selanjutnya di sini garis-garis tadi sudah saya tambahkan dimensi yang fungsinya adalah untuk mengetahui berapa R atau panjang garis dan berapa sudut yang terbentuk diantaranya, sehingga memudahkan kita untuk membuat objek tersebut dengan menggunakan sistem koordinat polar yang relatif. Kita klik line, kita mulai di satu tempat atau di sembarang titik, dan kita buat garis yang pertama dulu menggunakan add 30 dengan sudut 20 derajat. Setelah itu kita gunakan lagi add 51.01. Nah, di sini adalah kalau kita mengidentifikasi sebuah desimal maka menggunakan sebuah titik, dan lebih kecil
sudutnya 153. Nah, setelah itu yang ke bawah adalah 50 lebih kecil minus 97 karena dia berada di bawah. Saya gunakan minus 97. Nah, setelah itu kita gunakan add lagi 33,99 lebih kecil 13. Nah, 13. Setelah itu untuk untuk menyelesaikan kita ketik C atau close, yaitu supaya garis tersebut kembali lagi ke titik starting point yang awal. Nah, ini adalah sebuah buah benda yang digunakan dengan pembuatannya menggunakan koordinat sistem polar. Yang sebelah kiri adalah polar sistem absolut dan yang sebelah kanan adalah polar sistem relatif. Demikianlah tutorial dari saya tentang user interface dan sistem koordinat. Terima kasih.